Uh, saya Roni Jisigo, etnik terbilung daripada Kota Mardu. Saya mau menjelaskan kepada penduduk negeri Sabah bahwa garan-garan tanah yang telah disampaikan oleh Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Sabah beberapa ketika yang lalu sehinggalah beberapa hari yang lalu adalah garan tanah yang betul-betul asli. Saya dengan istri telah menerima garan tersebut dan memang bukan mudah untuk mendapatkan garan tersebut. 30 tahun yang lalu kami telah memohon tanah tersebut sehinggalah dikeluarkan RSP-nya, penyukatannya, dan kemudian saya berulang alik ke Ibu Pejabat Jabatan Tanah dan Ukur Kota Kinabalu untuk merujuk pengeluaran garan tersebut. Tetapi apa yang paling penting yang saya ingin katakan di sini, setelah 2 tahun lebih Pati Warisan Sabah memerintah, segala urusan tersebut telah dipermudahkan. Dan kalau sebelum ini, era yang lalu, agak sukar untuk kita merujuk pengeluaran garan tersebut. Karena apa? Pada ketika era yang lalu, maksud saya bukan era Pati Warisan ini, kerajaan yang lalu menggunakan garan komunal. Garan komunal ini ialah berkelompok. Maksudnya kalau kita apply 2000 ekar untuk 40 orang, kita akan tunggu satu kelulusan. Bila lulus benda tersebut, bermakna kita akan dapat tanah tersebut. Tetapi pada era Pati Warisan Sabah ini, garan komunal itu telah dimasukkan dan telah ditukar kepada garan pribadi. Dan itulah makanya saya katakan ataupun saya jelaskan sekali lagi, setelah 1 tahun yang lebih saya berurusan dengan Jabatan Tanah, begitu mudah sekali. Sebab apa? Garan-garan komunal atau garan-garan berkelompok yang sebelum ini diadakan oleh kerajaan yang sebelum ini telah dimasukkan oleh kerajaan Pati Warisan Sabah. Dan pada hari ini saya ingin menyatakan pada Anda semua, bukan susah untuk mendapatkan garan tersebut. Cuma syarat dia ialah tanah-tanah Anda itu mestilah memiliki 1 LE. Apabila Anda memiliki LE, jangan anggap bahwa Anda tidak perlu lagi berurusan dengan JTU atau Jabatan Tanah dan Ukur Daerah. Yang paling penting sekali, apabila Anda mendapat LE ataupun permohonan tanah tersebut, Anda perlulah datang ke JTU daerah ataupun Jabatan Tanah Daerah, bertanyakan kedudukan atau status LE Anda. Kalau dikatakan LE Anda akan dikeluarkan RSP tidak lama lagi, itu makanya satu kabar gembira. Tetapi jika tidak ada apa-apa respon daripada JTU, Anda kena berbulan-bulan untuk hadir ke Jabatan Tanah dan Ukur. Oke. Pengalaman ataupun saya sendiri secara pribadi mengungsikan bagaimana saya menguruskan sehingga mendapatkan garan tanah ini. Oke. Tahun 99 saya telah memohon tanah tersebut di atas bukit. Dan di atas bukit itu tidak pernah terdapat mana-mana garan yang ada. Pertama, LE daripada ibu saya. Apabila ibu saya mengatakan bahwa tanah ini akan menjadi milik kamu, maka LE itu saya tukar kepada nama saya pada tahun 99. Tapi sebenarnya LE ini telah dipohon oleh ibu saya pada 1981
atas nama dia. Tetapi memandangkan apabila LE ini dia serahkan kepada saya, tindakan pertama saya ialah saya menukarkan nama di atas LE itu kepada nama saya pada tahun 1999. Dan pada tahun 2012 RSP dikeluarkan untuk penyukatan tanah tersebut atas nama saya. Dan pada 2015 tanah itu disukat. Apabila tanah itu sudah disukat, saya tidak berdiam diri. 1 minggu kemudian saya datang ke Jabatan Tanah. Bolehkah saya meminta pengasaan penyukatan? Surat pengasaan penyukatan. Itu yang pertama. Dan apabila saya diberikan satu surat pengasaan penyukatan, itu bermakna saya sudah dapat satu dokumen yang penting. Dan apabila saya dapat pengesahan penyukatan bahwa tanah saya itu sudah betul-betul disukat, saya rujuk lagi 1 bulan kemudian, sudahkah pengesahan ataupun penyukatan tanah saya dibawa kepada mesyuarat JTU daerah? Kalau sudah dibawa, bilakah penyukatan saya itu dihantar ke JTU Ibu Pejabat? Apabila saya mendapat tahu bahwa tanah saya yang disukat itu sudah dibawa mesyuarat dan dihantar ke Jabatan Tanah Ukur Ibu Pejabat, maka saya mendapat satu nomor rujukan bahwa file kamu ini sudah dihantar ke HQ. Saya membawa nomor tersebut ke HQ, dan bila saya datang ke HQ, HQ mengatakan, ya betul, file kamu sudah berada di sini, dihantar pada sekian. Saudara dan saudari, ini antara perjalanan untuk bagaimana kita mendapatkan garan tersebut, bukan mudah. Baiklah, apabila saya sudah mengetahui bahwa file saya sudah berada di Ibu Pejabat Tanah dan Ukur Negeri Sabah, saya terus-menerus merujuk, bilakah file saya ini akan dibawa mesyuarat untuk pemetaan. Ingat saudara-saudari dan saudara, bukan file kita yang daripada daerah datang ke Ibu Pejabat Tanah dan Ukur terus dibuat grant. No, tidak. File kita akan dibawa mesyuarat. Apabila sudah dibawa mesyuarat dan tidak ada apa-apa tentangan daripada mana-mana pihak berkaitan dengan tanah tersebut, contohnya tanah yang kita pohon itu atau disukat itu bertindih kepada tanah orang lain atau tanah kerajaan, maka tidak ada masalah. Pengalaman saya, tanah yang saya pohon, saya telah merantis, saya termakan tanah orang lain. Bermakna file saya perlu dikirim ke Kota Merdu semula. Itu info. Makanya apabila Anda menyukat tanah, jangan sekali-kali coba makan tanah orang ataupun masuk kawasan orang. Sebab apabila kita masuk, itu akan menyebabkan apabila proses pemetaan nanti, itu akan timbul. Tetapi saya bersyukur, apabila file saya diantar ke Kota Merdu, saya rujuk lagi. Sudahkah file saya daripada HQ dihantar di sini? JTU ataupun Jabatan Tanah Ukur Daerah mengatakan iya betul ada di sini, dan pegawai kami atau juru ukur daerah akan ke lapangan. Ya, apabila file saya sudah diantar ke daerah semula memandangkan saya telah bertindih dengan tanah orang lain, saya rujuk lagi ke JTU daerah. Apabila saya datang ke JTU daerah, saya tanya, betulkah file saya ada di sini sebab begini-begini? Iya. Jadi tindakan kamu seterusnya apa? Kami punya pegawai atau kami punya juru ukur daerah atau kru-kru dia akan ke lapangan. Maksudnya apabila kita mendapat masalah seperti itu jangan bimbang, sebab juru ukur tersebut akan datang ke lapangan untuk mengubah suai di mana-mana tempat yang telah kita telah termakan tanah orang lain. Ini pengalaman saya. Dan apabila juru ukur tanah daerah pergi ke lapangan dan mereka sukat semula tanah saya, maka mereka buat pemetaan semula di daerah, di bawah mesyuarat, dan file saya dihantar semula ke HQ.
Bila saya rujuk ke daerah, daerah mengatakan, Tuan, file Tuan sudah kami hantar di HQ. Setelah itu, saya minta nomor rujukan. Itu penting. Nomor rujukan itu penting. Setiap pengurusan yang kita buat mesti ada fakta ataupun dokumen. Tanpa fakta dan dokumen, seorang pun tidak akan percaya dengan kita. Baik, saya bawa nomor rujukan yang mengatakan setelah ke lapangan dan daerah telah menghantar ke HQ, saya datang ke HQ. Dan syukur, HQ mengatakan file kamu sudah kami terima. Dia orang sudah pergi lapangan, itu sempadan sudah diperbaiki. Dan proses sekarang ialah pemetaan. Maksud pemetaan ialah apa yang telah disukat oleh Jabatan Tanah dan Ukur daerah di tanah kita, mereka di HQ sana akan buat satu pemetaan. Setelah selesai pemetaan, siap 100%, mereka akan bawa kepada satu mesyuarat tindakan, di mana meluluskan draft tersebut atau tidak. Dan itulah makanya kita kena rajin merujuk. Kita kena rajin merujuk tanah kita. Jangan harap Jabatan Tanah dan Ukur atau pekerja-pekerja Jabatan Tanah dan Ukur datang di rumah kita, ketuk rumah kita bahwa tanah kita sedang begini. Kita kena rajin berusaha. Ini pengalaman saya. Kenapa saya kongsikan ini? 30 tahun yang lalu. Akhirnya, kemarin, saya mendapat tanah tersebut. Dan akan datang ini. 2 keping lagi tanah saya sedang dalam pemetaan. Saudara dan saudara sekalian, ini bukan pemancing undi. Ini bukan apabila Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Sabah memberikan garan-garan persendirian ini bersama dengan Dato' Sapi Abdal, Ketua Menteri sementara kita, memberikan ini garan tanah, bukan pemancing undi. Tetapi saudara dan saudari sekalian, bersyukurlah. Karena sebelum ini, mana-mana kerajaan yang sebelum ini tidak pernah memberikan kita garan seperti begini. Kerajaan Patiwarisan Sabah yang coba. Ya betul. Penyukatan ini dilakukan pada ketika era BBS, era Barisan Islam. Tetapi saudara dan saudari, pada era tersebut tidak ada istilah garan persendirian. Tetapi apabila 2 tahun yang lebih Patiwarisan Sabah berkuasa ataupun membantu kita, sistem pemberian ataupun geran komunal itu ataupun perkumpulan telah DSS masukkan, digantikan dengan geran persendirian. Makanya saudara dan saudara sekalian, saya mau menafikan, sebetul-betulnya saya mau menafikan, karena segelintir rakyat Sabah mengatakan geran-geran tanah yang telah diserahkan oleh Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Sabah pada masa-masa yang lalu bersama dengan Dato' Sri Sapi Abdal, Ketua Menteri sementara Sabah, adalah palsu. Saya menafikan, itu tidak benar. Dan saudara dan saudara sekalian, andai katakan siapa-siapa di antara kita yang telah menerima geran palsu, mari bersama saya kita buat laporan polis secara terbuka. Sebab kita ditipu. Tapi saudara dan saudari, andai katakan saudara dan saudari telah menerima gerannya sesungguhnya betul-betul original Sabahan. Saudara, mari kita berterima kasih. Mari kita bersyukur. Akhir sekali, apapun parti Anda, siapapun calon yang Anda mau undi, saudara dan saudara sekalian, pastikan Anda jangan silap. Jangan salah memangka, jangan salah memilih. Sebab kerajaan yang bakal akan kita bentuk pada masa akan datang akan menjamin kesejahteraan, keharmonian, kedamaian kita di negeri Sabah ini. Terima kasih.